Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus dan takmir Masjid Islamic Center Siwal, yang kami hormati dan yang kami muliakan para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin Sabtu malam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, meskipun masjid kita tergolong masih baru ya, di antara masjid-masjid yang sudah tua di Desa Siwal ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Islamic Center pada malam hari ini kita kehadiran salah satu ustadz dan ulama serta dai nasional kita, yaitu Ustadz Fahmi Salim LCMA, yang nanti bapak-bapak bisa mengikuti kajian-kajian beliau di YouTube sangat banyak. Beliau adalah pendiri daripada Al-Fahmu Al-Fahmu Institute, dan juga beliau adalah peneliti di Baitul Maqdis Institute. Beliau juga adalah ketua forum Dai Al-Azhar. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin putranya kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir, bisa nanti konsultasi dengan beliau, karena beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya di Al-Azhar Mesir. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Pusat. Jadi bapak-bapak kita sudah gak asing yang Muhammadiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu salah satu tokoh Muhammadiyah kita dari pusat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran bersama beliau dengan dari tim Asa Charity namanya, sebuah lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan, yang selama ini mereka eksis dan konsisten untuk menyalurkan bantuan dan infak kaum muslimin untuk Palestina dan kaum muslimin lain yang tertindas di negeri-negeri bumi yang lain. Bapak Ibu sekalian, tema ini belum begitu banyak ya, bahkan mungkin kita masih awam ya, berkaitan dengan tema Palestina dan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah Ustadz Fahmi Salim ada bagi video nggak, Mas Anwar? Ya ada. Nanti insya Allah juga akan kita tampilkan ya, sebuah tayangan yang menunjukkan kiprah daripada teman-teman dari Asa Charity di dalam menyampaikan bantuan kita kaum muslimin di Palestina. Ya. Silakan. Baik Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita nanti akan mendengarkan dulu presentasi dari teman-teman Asa Charity. Asa Charity ini berkantornya di Kota Padang, Pak. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang orang Minang, orang Awak, ada orang Minang nggak di sini, Pak? Atau Jawa semua ya? Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang orang Padang atau orang Awak, nanti bisa bertemu dengan Ustadz kita ini, Ustadz Abu Soleh. Beliau berasal dari Kota Padang.
Nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu presentasi dari teman-teman kita dari Asa Charity, dan nanti Bapak Ibu sekalian malam hari ini kita akan selain kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Fahmi Salim, kita akan juga mengumpulkan donasi-donasi terbaik kita nanti untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, karena di bulan yang akan datang, bulan 12, saudara-saudara kita yang ada di Gaza akan menghadapi musim dingin. Ya. Kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, karena kita ini berada di dekat garis khatulistiwa ya, jadi kita nggak mengalami musim dingin dan musim panas. Ya. Adapun saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam, mereka mengalami 4 musim ya, musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Nah, musim dingin ini sangat berat bagi kaum muslimin, apalagi ketika rumah-rumah mereka hancur, ya, kemudian bekal makanan juga tidak ada, dan kemudian ditambah lagi musim dingin yang begitu berat ya, sampai minus 5 sampai 10 derajat Celcius. Dan saya pernah merasakannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika dulu saya menjadi relawan kemanusiaan di Suriah, ketika menjelang musim dingin, waktu itu saya sudah minus 5 ya, minus 2 sampai minus 5 derajat, dan itu betul-betul sangat dingin ya. Jadi pakai jaket 3 itu masih terasa dinginnya. Ya. Saya pernah keluar dari bunker itu nggak pakai apa-apanya, tanpa jaket, itu hanya bertahan 5 menit saja. 5 menit saya masuk lagi ke bunker. Kenapa? Karena nggak kuat dengan dinginnya. Lantas bagaimana kalau musim dingin itu 3 bulan, Pak? Lama kali. Sebab itu Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah siap ya? Kita dengarkan dulu presentasi dari Ustadz Anwar Ibrahim. Ya. Bismillah. Awam betul, awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillah, disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Teman saja kita bertemu berkumpul pada hari ini di waktu yang sangat berbahagia ini. Kami dari sebuah lembaga yang bergerak dalam dakwah kepada kemanusiaan yang bernama Asa Charity, berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Maju Pak. Ya. Ya, biar nggak kedinginan nanti ya. Biar nggak. Kasihan. Monggo Mbah. Ya. Udah di karpet. Kita berada di dalam dakwah kepada kemanusiaan, mana berada di dalam dakwah. Di antara bentuknya adalah kita senantiasa dan sering mengadakan safari dakwah bersama dan nasional bersama pusat-pusat yang nanti dilibatkan oleh umat di tempat-tempat tertentu. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah, kami berkesempatan membersamai safari dakwah guru kita Ustaz Salim dari Jakarta, di mana biasanya kami dan undang beliau berdua ke Sumatera Barat. Bahkan terakhir dengan pusat kualitas kita ke provinsi Riau. Nah, kita mengadakan safari dakwah di berbagai kota di Indonesia untuk pertama mereka melakukan atau mencerahkan kaum muslimin, menambah wawasan kaum muslimin terkait dengan ibu-ibu tertentu, juga mungkin mengobati rasa rindu umat di kota-kota tertentu terhadap solusi.
Kalau dia dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga fokus pada bidang manusia, di mana asal ini sangat berasal menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kaum muslimin di tanah air untuk menolong saudara-saudara kaum muslimin lainnya di negeri-negeri tertentu, di mana boleh jadi kaum muslimin di negeri tersebut minoritas dan terdiskriminasi, seperti misalkan kaum muslimin yang berada di Kamboja. Pada itu nanti kalau saya itu kaum muslimin di Kamboja di Kamboja dan disusun sampah, itu dia tidak dihiraukan dan dikucilkan oleh pemerintah Kamboja, bahkan tidak bisa memiliki tanah, tidak ditampung oleh pemerintahnya, dinampilkan alhasil mereka tinggal di atas perahu di sungai-sungai. Nah, kenapa saya sering istiqomah membantu mereka? Karena kita khawatir kalau bukan kaum muslimin yang menolong, nanti yang menolong justru adalah orang yang berusaha untuk merusak diri mereka. Juga kita menolong kaum muslimin di negeri tertentu yang sedang tertindas atau terzolimi atau terbantai oleh orang kafir, seperti kaum muslimin yang berada di Gaza Palestina hari ini. Dan ini bukan hanya sekedar bantuan kemanusiaan kalau Gaza, kalau Palestina. Kenapa? Karena kalau Palestina kaitan eratnya bukan hanya sekedar manusiawi saja, tapi juga ada unsur akidahnya untuk sekalian. Ini menentukan atau menjadi cerminan keimanan bagi kita bersama. Oleh itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita di Gaza Palestina sebagai apa ya namanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kan kita tidak berpikir? Bapak Ibu bisa bayangkan sekiranya ujian yang berat itu dibombardir, di rungkap, di pantai oleh bangsa terkutuk itu. Ujian yang seperti itu seandainya kita yang menghadapi, kami yakin dan percaya kita tidak akan siap, tidak akan mampu. Karena kita masih diiringi dengan kecenderungan dunia, tidak oleh kaum muslimin di Gaza yang hatinya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar dan tegar dalam keimanan meskipun diuji seberat itu. Maksudnya mereka tidak goyah, tidak rusak keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ditimpa musibah seperti ini. Ini yang kami katakan, orang-orang di Gaza adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang kita bantu, mereka yang kita support, kita dukung untuk terus-menerus melakukan jihad fi sabilillah. Karena di setiap rumah di Gaza itu pasti ada menghafal Quran, ada penjaminnya, ada orang atau laki-laki yang tengah berperang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluarga-keluarga inilah yang kita bantu. Bahkan ada anak laki-laki di situ, anak kecil yang boleh jadi kelak suatu saat bantuan yang kita kirimkan, rupiah-rupiah yang Bapak Ibu berikan, yang kita konversikan menjadi roti, menjadi makanan, dimakan oleh anak-anak di Gaza, kelak mereka menjadi mujahidin fisabilillah, maka kita terlibat dalam jihad ini dan kita mendapatkan pahala yang insya Allah setara. Dan begitu konsepnya bagus saja. Lebih dari itu nanti akan diterangkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau lebih memahami hal itu kepada Nabi Sallallahu. Dan kita akan paparkan terlebih dahulu berupa video berkenaan bagaimana kondisi atau keadaan saudara-saudara di Gaza saat ini dan bagaimana gambaran kekejaman, gambaran kebiadaban yang dilakukan oleh bangsa Zionis ini terhadap muslimin di Gaza. Kita akan lihat di layar yang ada di hadapan kita bersama Bapak sekalian. Kita saksikan terlebih dahulu. Kami sudah siapkan beberapa video singkat dan juga nanti akan ada dokumentasi atau report dan asas teliti setiap bulan dan setiap bulan Mungkin duduk di atas.
Apa ya? Coba nanti biar kita anukan, saya kodekan di sana. Nah, kan semuanya kan jam 4 kan? Jam 5 ya. Setengah biasa jam. Besok. Sudah nampak besok. Nanti disentuh hatinya. Kalau itu tadi kita sudah lihat. Jadi Gaza itu berusaha. Dulunya itu sebelum Oktober 2023, sebelum dibuka oleh Zionis. Gaza itu dia kota yang cantik, kota yang indah. Tapi kita bisa lihat, bahwa gedung-gedung telah hancur, tidak ada lagi tempat-tempat tinggal, tidak ada lagi sekolah untuk anak-anak kita di sana. Tapi uniknya dalam situasi yang sulit itu, bahkan hari-hari mereka dililit dengan rasa tidak nyaman dan tidak aman. Nanti datangnya rudal, datangnya senjata-senjata tertutup dia dulu. Bisa-bisanya mereka tetap melanjutkan proses penghafalan Quran, proses pembelajaran ilmu syariat. Tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang aman dan nyaman di sini kalau di sekalian, mestinya kita malu pada diri kita. Kita malu pada mereka yang
berdebat dalam rangka mempertahankan Al-Aqsa, dalam rangka mempertahankan Baitul Maqdis, agar berupaya agar kaum terkutuk Israel hengkang dari bumi Palestina. Maka Bapak Ibu dalam proporsional, inilah yang kita upayakan. Kita berhutang budi kepada mereka, maka kita berikan yang terbaik, kita siapkan yang terbaik dari kita untuk mereka. Di tengah sulitnya kondisi mereka hari ini, satu bulan lagi, kurang dari satu bulan lagi, mereka menghadapi musim dingin yang ini yang sangat menusuk tubuh mereka. Jangan sampai kita biarkan mereka terikat menggigil. Tidak ada lagi dari yang layak kuning, hanya tinggal di dalam tenda pengungsian yang sudah mengalami tipis dan dingin yang musim dingin itu bisa sampai minus 10 derajat. Kalau hanya terdiri dari orang dewasa, mungkin kita tidak akan terhati. Tapi banyak anak-anak, banyak balita, banyak bayi yang mesti kita hangatkan dari sebelumnya, mesti kita hangatkan. Maka kami informasikan bahwa Sajariti akan mengirimkan bantuan paket musim dingin, dan mana paket-paket bantuan tersebut terdiri dari jaket, selimut, kayu bakar, kemudian makanan hangat saji dan sebagainya yang bisa menghangatkan tubuh mereka selama menghadapi musim dingin yang waktunya lebih kurang 3-4 bulan. Maka Bapak Ibu, paket-paket tersebut kami beli dari mitra di sana dengan harga Rp1.000.000 per paketnya untuk satu keluarga. Jadi Rp1.000.000 bisa menolong satu keluarga, bisa memberikan jaket, selimut, pakaian, kaos kaki, kupluk dan sebagainya yang bisa menghangatkan tubuh mereka di sana dan sebagainya. Kalau Ibu, Muslimin, mari kita siapkan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza sebagai bentuk jihad kita, sebagai bentuk perjuangan kita. Karena kita tidak bisa dan tidak memiliki semangat untuk hadir dalam peperangan. Maka jangan sampai kita melupakan kaum muslimin di Gaza dengan tidak mendoakan mereka, dengan tidak memberikan yang terbaik untuk mereka. Pada rekan-rekan dari Sajariti, silakan mengakhiri Bapak Ibu kita, silakan Bapak Ibu nanti isi donasi terbaiknya untuk kaum muslimin di Gaza di amplop-amplop yang kami berikan. Seandainya pada kesempatan ini ada yang tidak membawa uang cash, maka boleh dengan metode transfer ke rekening yang tertera di amplop tersebut, atau mungkin ke rekening yang ada kami tampilkan di layar. Nah, untuk organisasi sendiri jadi kemampuan serta dalam bentuk yang bisa disket dan di bawahnya ada beberapa nomor pimpinan dan nantinya Bapak Ibu silakan konfirmasi sekiranya ada yang konfirmasi via transfer atau online. Maka kemudian dalam sementara siapkan yang terbaik untuk muslim di Gaza, dan kita berharap tentunya dengan keberhasilan kita ini terus-menerus yang kita menolong muslim di Gaza ini meringankan beban kita nanti berhisab, ini meringankan beban kita nanti di hari kiamat. Dan kaum muslimin di Gaza, anak-anak itu di Gaza, ibu-ibu di Gaza bersaksi bahwa kita senantiasa peduli dalam mereka. Mungkin cukup demikian dari kami, nanti mari kita dengarkan pemaparan berikut dari ibu kita, Ustaz Ahmad Salim, akan banyak informasi-informasi tentang hal yang tentunya sangat bermanfaat. Dan kami sudahi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, demikian tadi pemaparan dari saudara-saudara kita dari As-Sajariti. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan kajian bersama Ustadz Fahmi Salim. Nanti ketika waktu sholat Isya, ya, kita azan dulu. Ya. Setelah azan, kita lanjutkan kajian kita 15 menit insya Allah. Ya. Supaya tuntas nanti nih Pak. Ya. Mumpung ya. Di saat ada ulama kita, ustadz kita, tentunya kita banyak ingin mengambil ilmu dari beliau. Karena belum tentu, Pak, tahun sekali kita bisa menghadirkan ya, ustadz-ustadz nasional kita. Ya. Kalau saya kan sering, Pak. Wajah saya sudah sering di sini.
Baik, kita berikan waktu kepada Ustaz Fahmi Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al al-haqq wa zahara al-batil innal batila kana zahuqa. Wa nazzil min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'ahu tadbira. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Para sesepuh, para Ini sepuh, Bapak Ibu yang insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini di Islamic Center yang insya Allah mudah-mudahan menjadi tempat mercusuar cahaya Islam. Amin. Di kecamatan apa? Siwal, Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah saya senang bisa bersilaturahim bertatap muka dengan jamaah sekalian. Bapak Ibu jauh-jauh kami ke sini ingin memberikan wawasan, ingin memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perjuangan umat di Baitul Maqdis yang merupakan inti dari perjuangan umat di akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, tadi tayangan yang sudah Bapak Ibu lihat begitu horor dan mengerikan, kehancurannya, mengerikan dampaknya. Semua bangunan rata dengan tanah. Yang tadinya Gaza ini kota yang indah, bangunannya banyak yang menjulang tinggi, flat-flat, apartemen. Karena Gaza ini berada di pinggir pantai Laut Mediterania. Pantai Mediterania ini atau Laut Tengah, ya, Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit dalam bahasa Arabnya, ya, itu adalah salah satu pantai yang terindah di dunia. Ya, bukan mengecilkan pantai Parangtritis, bukan mengecilkan Kulon Progo, bukan mengecilkan pantai Ancol yang butak, atau Surabaya Okomeneng. Ya, nggak layak mandi di situ. Ya, ini adalah sebuah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kehancuran itu kalau dihitung, kalkulasinya, hitungan matematisnya, ya ini sudah ditumpahkan 145.000 ton bom. Ya, kira-kira kalau 1 ton bom ini, ya, Islamic Center gimana kondisinya? Hancur. Jangankan 1 ton, ya 1 kilo aja. Ya, ini sudah hancur, rusak. Ya, ini 145.000 ton menghancurkan 70% dari infrastruktur fasilitas kehidupan yang ada di jalur Gaza, yang setara kehancurannya dengan 8 kali bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke kota Nagasaki dan Hiroshima di mana? Di Jepang. Yang kemudian menyebabkan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang takluk menyerah kepada tentara sekutu, lalu kemudian
dengan itu Indonesia bisa meraih kemerdekaannya, memanfaatkan situasi penjajahan atau pendudukan Jepang di Indonesia. Akhirnya mereka keluar dari bumi Nusantara. Alhamdulillah. Kehancuran yang sangat luar biasa. Ya. Puluhan ribu nyawa yang syahid. Bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan modern, rumah ibadah, rumah sakit, gereja, masjid, sekolah, ya, tempat-tempat pengungsian pun dihantam oleh rudal-rudal Israel, ya, menghancurkan semua fasilitas kehidupan, dan masih banyak ratusan ribu yang masih ada di bawah reruntuhan, yang belum teridentifikasi dan belum dihitung jumlahnya. Ya. Jadi kemungkinan besar Gaza ini kehilangan 1/5 penduduknya. Kemungkinan besar. Ya. Mereka, anak-anak tidak bisa sekolah, orang tua tidak bisa bekerja dan beraktivitas. Mereka hidup dalam horor, ketakutan, kengerian yang luar biasa. Tetapi itu semua tidak menyebabkan mereka lari dari tanah air mereka, mengungsi keluar negara mereka, kabur dari tanah Gaza. Ya, kayak di Indonesia ada tagar anak-anak muda bilang kabur aja dulu. Ya, nggak ada. Mau kabur kemana? Mau kabur kemana? Ya. Karena Gaza ini dikepung, ya, oleh tembok-tembok yang tinggi, yang memisahkan Gaza itu dari dunia luar, dan menyebabkan penduduk Gaza yang jumlahnya kurang lebih 2 juta, itu mereka hidup seperti di dalam penjara terbuka terbesar di dunia. Penjara, open air prison, ya, penjara yang terbuka. Ya, mereka bisa bekerja, beraktivitas ketika sebelum ada perang ini. Mereka bisa mencari nafkah, mereka bisa sekolah, tapi mereka tidak bisa apa? Keluar, tidak bisa mudah untuk berpindah-pindah tempat, mengunjungi sanak saudaranya di kota lain, nggak bisa. Mau datang ke Masjidil Aqsa, sholat juga nggak mudah. Padahal jaraknya cuma 70 km. Ya, kira-kira dari Solo ke Jogja berapa kilo, Pak? 60 ya? Ada 60 atau 70? Ya, sekitar itu. Kira-kira jarak antara Jogja dengan Solo, ya, Surakarta, Hadiningrat, dan Ngayogyakarta, Hadiningrat ini, ya, itulah jarak antara jalur Gaza dengan Baitul Maqdis, kota Al-Quds, Yerusalem, di mana di situ ada tanah suci umat Islam, masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi, kiblat pertama umat Islam, ya, di mana Rasulullah SAW diperintahkan Allah menghadap sholatnya itu menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa selama 14 bulan. 4 bulan. 14 tahun 4 bulan. 13 tahun di Mekah. Selama itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, awal sholat Nabi dan para sahabat itu cuma diwajibkan 2 kali sholat, yaitu sholat fajar, ya, pada waktu subuh, dan sholat pada saat terbenam matahari atau ghurub. Itu selama berapa? 11 tahun. Baru kemudian pada peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh Nabi, ya, yang diantarkan oleh malaikat Jibril. Sebelumnya Nabi dadanya dibelah, diangkat hatinya, disucikan dengan apa? Air Zam-Zam, lalu kemudian diisi dengan cahaya dan hikmah
Lalu kemudian diletakkan kembali di dalam dada beliau dan kemudian kembali seperti semula. Nah, setelah itu Nabi menaiki Burak, melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj sebagaimana yang digambarkan, yang direkam dalam ayat 1 surat Al-Isra. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi diperjalankan harus ke Masjidil Aqsa dulu, nggak langsung aja ke Sidratil Muntaha dari Masjidil Haram untuk menerima perintah sholat 5 waktu? Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jawabannya adalah karena Allah ingin menyatukan, Allah ingin mengikat dua masjid suci yang dibangun kedua-duanya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah ingin mengumpulkan di pelataran Masjidil Aqsa seluruh Nabi dan Rasul yang dalam riwayat jumlahnya ada 124.000. Roh mereka berkumpul dengan Nabi SAW di malam Isra dan Mi'raj. Mereka sholat di Masjidil Aqsa bermakmum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan apa? Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan pengangkatan atau pelantikan Rasulullah, ya, yang dipersaksikan oleh seluruh nabi dan rasul sebagai nabi akhir zaman. Kalau peristiwa Nabi terima wahyu pertama di Gua Hira, itu baru pelantikan soft launching. Apa namanya? Soft launching. Tuh. Paham soft launching? Bukan soft Klaten. Bukan soft Boyolali. Ya, soft launching artinya baru pelantikan sederhana, baru pengumuman. Pelantikan awal. Ya. Nah, grand launchingnya, pelantikan besarnya dalam upacara yang sangat luar biasa, upacara yang dihadiri oleh 124.000 dan Nabi, yang menandakan bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman dan beliau Rasulullah dibaiat, diberikan dukungan oleh mereka semua Nabi dan Rasul yang hadir, sehingga Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin atau Imamul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Ya. Dan itu semua terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini tempat yang sangat istimewa, ya, tempat buminya para nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, para rawuh, ya, berapa yang wajib diimani Pak? 25. Nabi dan Rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus, nah, pokoknya begitulah. Ya, anak kecil hafal, kalau udah tua, nah udah lupa. Ya, bukan pikun, karena banyak urusan, banyak hitung hutang, banyak tagihan, ya, banyak biaya untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Ya, nah. 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani itu, 17 dari mereka ini tinggalnya, lahirnya, besarnya, hijrahnya, dakwahnya itu di Baitul Maqdis. Sekaligus untuk membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang perubahan arah kiblat
di mana kiblat Baitul Maqdis itu menjadi barometer siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang berpaling dari ajaran Nabi. Maka Allah Ta'ala berfirman sebelum azan, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu kau menghadapnya, yaitu Baitul Maqdis dalam salat-salatmu, wahai Muhammad, wahai umat Islam. Ya, tidaklah kami jadikan kiblat Baitul Maqdis kecuali untuk kami mengetahui, mengenal siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, ittiba kepada Nabi, dan siapa yang berpaling dan balik badan dari baginda Rasul. Kita lanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf suara saya agak kurang fit ya, karena masuk angin ya, dan juga kurang vitamin C ya, vitamin cacing cayang, kasih sayang istri karena 5 hari ini jomblo, ya, menjomblo ya. Kalau yang lain Bapak Ibu pulang ke rumah ada istrinya, ada anak-anaknya. Kalau kita di sini dalam keadaan jomblo. Nah, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, orang boleh bertanya, kenapa di tengah kehancuran, kenapa di tengah keganasan dan kebrutalan Israel mereka ini tidak memilih untuk keluar? Karena mereka, rakyat Gaza ini tidak mau mengulangi kesalahan pendahulunya. Generasi orang tua dan nenek kakek mereka tahun 1948 mereka mengungsi keluar ketika geng-geng milisi-milisi radikal ekstremis teroris Israel merampas tanah-tanah mereka, mengambil alih rumah-rumah mereka. Mereka tidak ada pilihan, pikirnya kita keluar sementara, insya Allah bakal balik lagi. Tapi yang keluar tahun 1948, 77 tahun mereka beranak pinak, berketurunan sampai 2-3 generasi, mereka tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Mereka tidak bisa kembali ke tanah air. Kalau Bapak Ibu anaknya merantau ke Jakarta, merantau ke Semarang, merantau ke Kalimantan, merantau ke Sulawesi, merantau ke Sumatera, ya, itu masih punya tanah air, punya kampung halaman. Ya, masih ada tanah garapan warisan orang tua, betul. Dan aman, bebas kita kemana saja pergi, kapan saja tinggal beli tiket. Ya, mau tiket sepur, mau tiket kereta, mau tiket sepur sama kereta sama. Mau tiket kapal laut, ya bukan kapal api. Ya, kemudian tiket pesawat, ya itu bebas kita kemana-mana. Tapi orang-orang di Gaza ini, Palestina, padahal mereka itu wilayahnya adalah semua tanah, tidak ada dibatasi atau tidak ada sekat, misalnya dipisahkan oleh lautan, oleh pulau-pulau kayak di Indonesia. Ya, sungai aja nggak ada. Yang ada hanya apa? Gurun. Pantai, tepian pantai saja sepanjang jalur Gaza itu. Bahkan sepanjang jalur Gaza sampai ke wilayah pendudukan Israel yang ada di tepi barat itu ya hanya pantai-pantai laut Mediterania. Padahal kalau ya, dalam kehidupan normal mereka tentunya bisa dengan mudah pindah dari satu tempat-tempat lain, bisa merantau, bisa bekerja, ya. Tapi kondisi penjajahan Israel sejak tahun 1948, ya, pendudukan ilegal Israel atas tanah-tanah Palestina, ya, ini menyebabkan apa? Mereka menjadi bangsa yang terusir dari tanahnya sendiri. Maka mereka
Dulu keluar mengungsi jumlahnya 750.000. Waktu itu besar 750.000. Ya, kalau sekarang dikonversikan ke angka sekarang mungkin bisa sampai jutaan. Dan sekarang mereka dari 250.000 itu yang di luar negeri semua beranak pinak, semua jumlahnya total kurang lebih 6 sampai 7 juta rakyat Palestina yang di luar negeri yang mengungsi. Ya. Mereka tetap bermimpi untuk bisa kembali, tapi kondisi politik internasional tidak akan mendukung dan tidak akan mengizinkan mereka untuk kembali. Mereka masih menyimpan kunci rumah. Neneknya, kakeknya dulu meninggalkan rumah mereka di Nablus, di Hebron, ya, di Al-Khal, di Yafa, ya, kemudian di mana-mana itu. Mereka masih simpan kunci itu dengan harapan satu saat mereka akan kembali. Tapi kondisi umat Islam ini tidak dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang menguntungkan. Umat Islam ini selama 77 tahun ya hidup dalam kehinaan. Negara-negara Islam disetir oleh kekuatan asing, kekuatan barat yang menjadi komprador atau pendukung-pendukung Israel. Nah, ini yang menyebabkan apa? Kekuatan dunia ini tidak berpihak kepada Palestina. Nah, mereka ini tidak ingin mengulangi kesalahan sebelumnya. Mereka tetap tegar tinggal di dalam tanah Gaza. Ya, kalau ditanya, kenapa Anda keluar saja? Ya, kenapa kamu mau hidup di bawah reruntuhan tanpa listrik? Tanpa tempat berteduh, tanpa fasilitas kehidupan yang baik, yang normal dan layak. Mereka bilang kami bisa hidup tanpa listrik, kami bisa hidup tanpa makanan, tapi kami tidak bisa hidup tanpa tanah air. Takbir, Allahu Akbar. Nggak ada. Sebuah bangsa rakyat nggak bisa hidup kalau dia nggak punya tanah air. Kalau mereka tercerabut dari tanah airnya sendiri, udah habis harapan itu. Tinggal di negara lain, kita bukan orang situ. Negara Arab memberikan kompensasi ya kepada pengungsi-pengungsi Palestina di Lebanon, di Syria, di Yordania, di Mesir, memberikan mereka KTP lokal, memberikan mereka kesempatan untuk bekerja. Tapi bagi mereka hidup seperti itu di perantauan tidak sama dengan hidup di tanah air sendiri. Betul? Betul. Tamu di negara asing. Walaupun sama-sama bahasanya bahasa Arab. Kulitnya kulit Arab. Matanya belo-belo kayak Arab. Rambutnya ya Arab. Ya beda kalau wong Jawa. Ya toh? Wong Jawa ini pendek, rodok gelap, ya toh? Nah, apalagi banyaklah. Nah, sekarang baru ada perbaikan, ya. Perbaikan setelah pembangunan tentu saja ya. Nah, orang-orang itu satu suku bangsa Arab, seagama, sama-sama Muslim, seakidah. Tapi mereka tetap menganggap ya warga Palestina ini kan tamu tanah orang asing, pengungsi. Nah, mereka tidak akan menerima kondisi seperti itu. Mereka lebih baik hidup serba kekurangan di dalam Palestina daripada hidup mengungsi, tidak jelas juntrungannya. Dan kalau mereka keluar dari jalur Gaza yang sudah tidak ada lagi unsur kehidupan, maka Gaza akan dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Alhamdulillah. Itu berarti benteng pertahanan terakhir umat Islam yang merdeka lahir dan batin, merdeka akal pikirannya, merdeka jiwanya, tidak mau tunduk, tidak mau jadi jongos, tidak mau jadi negara atau rakyat jajahan. Ya, mereka inilah yang akan mempertahankan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena bagi mereka meyakini kami ada di sini, di tanah air kami, tidak lain dan tidak bukan karena ini adalah negeri yang diberkati oleh Allah.
karena di sini ada Masjidil Aqsa, karena di sini ada Bumi Syam, Al-Ardul Muqaddasah dan Al-Ardul Mubarakah, yang selama puluhan tahun umat Islam ini ya ditipu-tipu, ya dibuat tidak paham, tidak mengerti tentang Palestina, Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Ya, padahal Masjidil Aqsa ini bagian dari akidah umat Islam. Ya, dia adalah kiblat yang pertama, masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi, tanah suci yang ketiga, masjid ketiga yang sangat dianjurkan untuk kita kunjungi dan sholat di dalamnya. Ya, nah inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya keyakinan seperti itu, mereka punya harapan yang tinggi kepada Allah. Mereka tidak mengharapkan siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Seruan-seruan kemanusiaan mereka kepada negara-negara muslim banyak di antara kita yang mengabaikan. Kenapa? Karena banyak pemimpin negara muslim yang lebih suka jadi jongosnya Israel. Memasukkan satu botol air, satu karung gandum saja tidak bisa ketika peperangan. Padahal negara-negara Islam itu bukan negara miskin. Negara Islam bukan negara yang lemah. Mereka punya persenjataan, mereka punya militer, mereka punya pasukan kuat. Mesir itu pasukannya kuat. Arab Saudi ya tinggal minta bantuan Pakistan, minta bantuan Turki, selesai. Ya, itu untuk mengantarkan itu saja nggak bisa. Mau kita sebagai umat Rasulullah yang diperintahkan untuk kita saling peduli, saling berbagi walaupun sedikit. Tapi yang penting ada tindakan nyata dari kita. Ya. Yang dilihat oleh Allah itu bukan besar dan kecilnya amal atau sedekah. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah konsistensi kita, keistiqomahan kita untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina yang membela kesucian Masjidil Aqsa. Insya Allah. Siap untuk mendukung Al-Aqsa? Siap. Siap untuk mendukung Palestina? Siap. Sampai kapan? Sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin, sampai umat Islam dan warga jamaah Masjid Islamic Center Siwal ini bisa sholat dengan bebas di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Tidak perlu lagi stempel cap-cap izin Israel. Amin. Amin. Bisa masuk dengan bebas, Amin. dengan leluasa, Amin. dan insya Allah itu akan menandakan kebangkitan Islam di akhir zaman. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak sekalian. Masya Allah, demikian penyampaian yang begitu lugas ya bagi kita yang mungkin masih awam tentang Palestina ini, Pak. Karena memang ini sistem yang dibuat oleh Yahudi, sistem yang dibuat oleh Israel agar kita umat Islam tidak lagi peduli dengan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, Pak. Dan kita menganggap urusan Palestina adalah urusan orang-orang Palestina saja. Ngapain kita jauh-jauh bantu ke sana? Toh di Indonesia masih banyak orang-orang yang miskin. Di Indonesia masih banyak orang-orang yang menderita. Di Indonesia masih banyak orang-orang yang melarat. Ngapain jauh-jauh harus bantu ke Palestina? Ini sistem Yahudi, Pak. Ini sistem Israel yang harus ditanamkan kepada kepala-kepala dan otak-otak kita itu, Pak. Sehingga hanya sedikit sekali, Pak, umat Islam yang peduli dengan Palestina. Ya, untuk dijadikan masjidnya, Pak. Masjidnya dijadikan sebagai tempat untuk pengajian tentang Palestina saja, Pak. Mereka nggak mau. Ya, nggak mau. Apalagi agar uang mereka keluar, Pak. Ini menunjukkan, Pak, sekalian betapa hari ini ya kepala-kepala kita
Pemikiran-pemikiran kita sudah dirusak oleh Israel, oleh Zionis ini. Apakah karena terlalu banyak makan dan minum produknya Israel? Itu bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu, Bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita disadarkan, Pak. Rakyat Palestina, rakyat Gaza itu menjerit pagi, siang, dan malam. Itu bukan mengemis, Pak, kepada kita. Mereka hanya mengingatkan kita, Pak, bahwasanya kita umat Islam ini dimanapun kita berada punya kewajiban yang sama dengan bangsa Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa. Tapi kita lupa, kita lalai, kita tidak peduli. Demi Allah, Pak, nanti di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa bangsa Arab tidak menolongnya? Bukankah dekat dengan Palestina? Kenapa mereka diam? Kenapa negara-negara Arab tidak peduli dengan Palestina? Itu sebenarnya bukan urusan kita, Pak. Justru, demi Allah, Pak, kalau Allah bukakan pintu hati dan mata-mata orang-orang Arab untuk membantu Palestina, Pak, bagi mereka kecil, Pak, kekayaan Raja Saudi, Pak, Raja Saudi yang bernama Raja Salman itu, Pak, kekayaan pribadinya berapa? 3.400 triliun, Pak. Itu kalau untuk bantu Palestina, Pak, 1.000 triliun saja itu mungsak. Salah. Sacol, Pak. Namun, kalau Allah bukakan pintu hati mereka, Pak, untuk membantu bangsa dan rakyat Palestina, bisa jadi, Pak, demi Allah, kebaikan dan keberkahan Masjidil Aqsa tidak sampai di masjid kita ini, Pak. Tapi Allah tutup kepala mereka, Allah tutup hati mereka, Allah tutup mata mereka, sehingga keberkahan Masjidil Aqsa terbang jauh sampai ke Siwal ini, Pak. Masya Allah. Lah, maka Bapak sekalian, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita dukung, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga dan memerdekakan Masjid Aqsa, Pak. Rakyat Gaza tadi sudah kita lihat, Pak, ya. Mereka sudah korbankan rumahnya, mereka sudah korbankan nyawa, harta, anak, bapak, ibu, semua mereka korbankan, Pak. Nah, sekarang apa yang kita korbankan untuk Masjid Aqsa ini? Nah, maka Bapak sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian masukkan infak yang terbaik di dalam amplop yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan setelah ini teman-teman dari Asa Charity akan memungut dan mengambil kembali kotak amplop yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan diisi, dikembalikan, Mbak, ya. Jangan dibawa pulang, ya. Jadi diisi, kemudian diserahkan. Yang belum membawa uang atau nanti pingin diambil dulu setelah selesai sholat, insya Allah tim akan setia menunggu di masjid yang belum bawa uang. Yang bapak-bapak yang biasa ngirim pakai transfer, ya, silahkan nanti ditransfer di depan itu, dan kemudian mudah-mudahan Bapak sekalian ini menjadi amal, menjadi sedekah, menjadi jariah yang akan mendatangkan keberkahan dan kelak akan mendinginkan dan menjauhkan kita dari bara api neraka jahanam. Baik, Pin, sini. Masya Allah. Takbir. Demikian Mas Kan, ya. Mudah-mudahan di lain waktu insya Allah kita akan datangkan kembali ustadz-ustadz dai-dai kita, ya, bisa hadir di Masjid Islamic Center Siwal ini. Semoga wakaf kita berkembang, Pak. Ya. Jangan masjid hanya sebatas untuk sholat saja, ya, sehingga wakafnya tidak berkembang. Baik, ya. Demikian Mas sekalian, pas jam 7.10, mari kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf kepada jamaah dan takmir Masjid Islamic Center Siwal. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.